Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita mempelajari tentang i'rab dan bina pada isim-isim, kita akan memasuki pembahasan tentang isim-isim mu'rab. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua isim mu'rab, yaitu mufrad dan musanna. Pembahasan tentang mufrad dan musanna itu terdapat dalam halaman ke-5 di dalam kitab. Silahkan dibuka halamannya, kemudian silahkan terjemahkan bagian bahasa Arabnya per kata. Isim-isim mu'rab ini ada banyak ya. Kita akan mulai dari isim mufrad terlebih dahulu. Seperti biasa kita mulai dari definisinya yang juga tertulis di dalam kitab. Al-ismul mufradu huwa ma dalla ala wahidin. Isim mufrad ialah isim mu'rab yang menunjukkan kepada tunggal. Contohnya, baitun artinya sebuah rumah. Kemudian daftarun artinya sebuah buku tulis. Kemudian waladun artinya seorang anak laki-laki. Dan rojulun artinya seorang lelaki. Contoh dalam jumlah untuk baitun, Bana Uthmanu baitan fi Jakarta. Bana Uthmanu, Utsman telah membangun baitan sebuah rumah fi Jakarta, di Jakarta. Kemudian untuk yang daftarun, Ishtaro Salmanu daftaron. Salman telah membeli sebuah buku tulis. Kemudian untuk contoh yang waladun, Zahabal waladu ilal madrasati. Anak laki-laki itu telah pergi ke sekolah. Kemudian contoh untuk yang rojulun, Ja'a rojulun min Surabaya. Seorang lelaki telah datang dari Surabaya. Nah, itulah contoh-contoh dari isim mufrad di dalam jumlah. Berikutnya, kita akan membahas i'rabnya dan contoh-contohnya. Yang pertama, isim mufrad yang marfu. Contohnya, Ja'a muslimun. Seorang muslim telah datang. Ciri rofa'nya di sini adalah harokat akhir dhamma. Kemudian, isim mufrad yang mansub. Contohnya, ra'aitu musliman. Aku telah melihat seorang muslim. Ciri nasabnya di sini adalah harokat akhir fathah. Kemudian isim mufrad yang majrur. Contohnya, marortu bi muslimin. Aku telah melewati seorang muslim. Di sini, ciri jarnya adalah harokat akhir kasroh. Contoh lainnya, untuk yang marfu, Ja'at muslimatun. Seorang muslimah telah datang. Di sini ciri rofanya juga sama ya, karena dia termasuk isim mufrad juga, yaitu harokat dhammah di akhir. Kemudian, untuk yang mansub, contohnya, ra'aitu muslimatan. Aku telah melihat seorang muslimah. Ciri nasabnya juga sama, harokat fathah di akhirnya. Kemudian, untuk yang majrur, marortu bimuslimatin. Aku telah melewati seorang muslimah. Ciri jarnya juga sama, yaitu harokat kasroh di akhirnya. Nah, itulah contoh-contoh isim mufrad baik yang marfu, mansub maupun yang majrur. Berikut alamat i'rabnya masing-masing. Di sini kita bisa mengetahui bahwa alamat rofa untuk isim mufrad adalah harokat dhammah di akhirnya. Alamat nasab untuk isim mufrad adalah harokat fathah di akhirnya. Sedangkan alamat jar untuk isim mufrad adalah harokat kasroh di akhirnya. Berikutnya kita akan coba lihat contoh dari Al-Quran. Al-Humazah ayat 1-2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Wailun, kecelakaanlah likulli bagi setiap humazatil lumazah, pengumpat lagi pencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, di sini kita bisa melihat sejumlah
contoh isim mufrad. Yang pertama, wailun, ini marfu, dan ciri rofa'nya adalah harokat domah di akhirnya. Kemudian, kulli, ini isim mufrad yang majrur, dan ciri jarnya adalah harokat kasroh di akhirnya. Berikutnya, humazah, ini juga isim mufrad yang majrur, dan ciri jarnya juga adalah harokat kasroh di akhirnya. Dan lumazah juga sama, ini juga isim mufrad yang majrur, dan ciri jarnya adalah harokat kasroh di akhirnya. Nah, berikutnya di sini ada malan. Ini merupakan isim mufrad yang mansub dan ciri nasabnya adalah harokat fathah di akhirnya. Nah, itulah contoh-contoh isim mufrad dalam dua ayat ini. Berikutnya kita lihat contoh dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah penggalan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Waman sataro musliman satarohu lahu fid dunya wal akhirah. Artinya, waman sataro musliman, dan barang siapa menutup aib seorang muslim, satarohu lahu, niscaya Allah menutup aibnya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa isim mufrad. Yang pertama, musliman, ini isim mufrad yang mansub, dan ciri nasabnya adalah harokat fathah di akhirnya. Kemudian, lafzul jalalah, ini adalah isim mufrad yang marfu' dan ciri rofa'nya adalah harokat domah di akhirnya. Kemudian, al-akhirah, ini juga merupakan isim mufrad dan ia majrur dan ciri jarnya adalah harokat kasroh di akhirnya. Nah, itulah contoh-contoh isim mufrad dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, kita akan membahas isim mu'rab yang kedua, yaitu al-mutsanna atau isim mutsanna. Pertama, definisinya, al-mutsanna huwa ma dalla ala itsnaini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Al-mutsanna huwa, isim mutsanna itu adalah ma dalla ala itsnaini, isim mu'rab yang menunjukkan kepada kuantitas dua. Bi ziyadati alifin wa nunin, dengan penambahan alif dan nun, aw ya'in wa nunin fi akhirih, atau ya dan nun di akhirnya. Contoh, jika baitun adalah sebuah rumah, maka baitani dan baita ini merupakan dua buah rumah. Kemudian, jika waladun adalah seorang anak laki-laki, maka waladani dan walada ini merupakan dua orang anak laki-laki. Mari kita lihat contohnya dalam jumlah. Yang pertama, hadzani baitani jamilani. Ini adalah dua rumah yang indah. Kemudian, ishtaraitu baitaini kabiraini. Aku telah membeli dua rumah yang besar. Kemudian, zahabal waladani ilal madrasati. Dua anak laki-laki itu telah pergi ke sekolah. Terakhir, ra'aitu waladaini fil hadiqati. Aku telah melihat dua orang anak laki-laki di kebun. Nah, kita lihat di sini, di jumlah yang pertama, ini sebetulnya yang mutsanna bukan hanya baitani ya, tapi juga jamilani. Kemudian di jumlah yang kedua, yang mutsanna bukan hanya baitaini, tetapi juga kabiraini. Berikutnya kita akan coba membahas i'rabnya dan contoh-contoh isim mutsanna yang marfu', yang mansub, dan yang majrur. Yang pertama, untuk yang marfu', ja'a muslimani. Dua orang muslim telah datang. Nah, di sini ciri rofa'nya adalah huruf alif. Kemudian untuk yang mansub, ra'aitu muslimaini. Aku telah melihat dua orang muslim. Nah, di sini ciri nasabnya adalah huruf ya. Kemudian untuk yang majrur, marortu bimuslimaini. Aku telah melewati dua orang muslim. Nah, di sini alamat
atau ciri jarnya adalah huruf ya. Nah, di sini berarti ciri nasab dan ciri jar untuk isim mutsanna ini adalah sama, yaitu huruf ya. Contoh lainnya, ja'at muslimatani, 2 orang muslimah telah datang. Ciri rofa'nya adalah huruf alif. Kemudian untuk yang mansub, ra'aitu muslimata ini, aku telah melihat 2 orang muslimah. Ciri nasabnya adalah huruf ya. Dan untuk yang majrur, marartu bimuslimata ini, aku telah melewati 2 orang muslimah. Ciri jarnya atau alamat jarnya adalah ya. Nah, itulah i'rab isim mutsanna, contoh-contohnya dan alamat-alamat i'rabnya masing-masing, baik yang marfu, yang mansub maupun yang majrur. Berikutnya kita akan lihat contoh dari Al-Qur'an. Nah, ini potongan surat Al-Maidah ayat 23. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihima. Berkatalah 2 orang laki-laki di antara orang-orang yang takut atau bertakwa an'amallahu 'alaihima, yang Allah telah bernikmat atas keduanya. Nah, di sini yang termasuk isim mutsanna adalah rajulani dan dia marfu dan ciri rofa'nya adalah huruf alif. Kemudian contoh lainnya, nah ini potongan surat Al-Qasas ayat 23. Wa wajada min dunihim imra'ataini tadzudani. Artinya wa wajada dan ia, maksudnya Nabi Musa alaihissalam, menjumpai min dunihim, di belakang mereka, imra'ataini, 2 orang perempuan tadzudani, yang sedang menghalau ternaknya dari sumber air. Nah, di sini yang termasuk isim mutsanna adalah imra'ataini dan dia mansub dan ciri nasabnya adalah huruf ya. Contoh lainnya, nah ini adalah potongan surat Ali Imran ayat 13. Qad kana lakum ayatu fi fi'atainil taqata. Artinya, qad kana lakum ayatun. Sungguh telah ada bagimu sebuah tanda atau bukti. Fi fi'atainil taqata. Pada 2 golongan yang saling bertemu dalam pertempuran. Nah, di sini yang termasuk isim mutsanna adalah fi'ataini dan dia majrur dan ciri jarnya adalah ya. Nah, itulah contoh-contoh dari Al-Qur'an baik yang marfu, yang mansub maupun yang majrur. Berikutnya kita akan lihat contoh dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, nah ini adalah potongan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatilu wal maqtulu finnar. Idzal taqal muslimani, apabila 2 orang muslim bertemu, bisayfayhima, dengan membawa pedangnya masing-masing, falqatilu wal maqtulu finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh itu di neraka. Maksudnya dua-duanya melakukan perbuatan dosa yang akan mendapat siksa di neraka. Isim mutsanna dalam hadis ini antara lain al-muslimani dan dia marfu ya, dan ciri rofa'nya adalah huruf alif. Kemudian hadis berikutnya ini adalah potongan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Taraktu fikum amrayni, aku telah meninggalkan pada kalian 2 perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, yang mana kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang pada keduanya. Dalam potongan hadis ini, yang merupakan isim mutsanna adalah amrayni dan dia mansub dan ciri nasabnya adalah huruf ya. Berikutnya, contoh hadis yang lain. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ridallahi fi ridal walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini. Ridallahi, keriduan Allah, fi ridal walidaini, ada pada keriduan
kedua orang tua. Wa sakhatullahi, dan kemurkaan Allah, fi sakhatil walidaini, ada pada kemurkaan kedua orang tua. Nah, di sini yang merupakan isim mutsanna adalah al-walidaini, dan dia majrur. Dan ciri jarnya adalah huruf ya. Begitupun juga dengan lafaz al-walidaini yang kedua, dia juga adalah isim musanna yang majrur, dan ciri atau alamat jarnya adalah huruf ya. Contoh berikutnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah contoh yang terakhir yang akan diberikan pada kesempatan kali ini. Ini adalah potongan doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Allahumma a'izzal islama bi ahabbi hadzainir rajulaini ilaika, bi Abi Jahlin au bi Umar bin al-Khattabi. Allahumma, ya Allah, a'izzal islama, muliakanlah Islam, bi ahabbi hadzainir rajulaini ilaika, dengan yang paling dicintai olehmu di antara dua lelaki ini. Bi Abi Jahlin, dengan Abu Jahal atau Amr bin Hisham, au bi Umar bin al-Khattabi, atau dengan Umar bin al-Khattab. Dalam potongan hadis ini, yang merupakan isim mutsanna adalah ar-rajulaini, dan dia majrur, dan ciri jarnya adalah huruf ya. Demikianlah contoh-contoh dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berakhirnya penjelasan contoh-contoh ini, maka berakhir pula penjelasan tentang isim musanna. Alhamdulillah, sampai bertemu di video pembahasan materi-materi berikutnya.